Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya atas nama keluarga mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya sahabat saya, saudara saya, Kompol, yang betul-betul seorang pengacara yang membumi di seluruh Indonesia, dari mulai karir dari anak muda sampai dengan keketuaannya. Saya sama beliau ini sudah hampir 16 tahun bersahabat dengan dia. Pada saat saya bertugas di Mabes Polri, sering ketemu ya, baik masalah kes, pada saat kita taruh bobos ya, sampai Karawasidi, ketemu terus dengan beliau ini. Ya, sering kita makan bareng lah. Orangnya cukup ceria sebenarnya, tapi memang sedikit religius gitu ya. Sedikit religius, dan kalau bicara itu tentang masalah ketuhanan dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti tentang kehidupannya sehari-hari ya. Tapi yang menurut kacamata pandang saya tuh orangnya cukup kalem ya, cukup bersahabat, familiar, dan rendah hati. Memang kayak saya tuh kaget kemarin tuh mendengar itu, kebetulan saya lagi ada tugas ya. Saya kaget mendengar bahwa beliau tuh berpulang setelah mungkin belakangannya memang agak menurun ya, agak menurun staminanya sampai dia dibawa ke rumah sakit di RSCM. Kalau nggak salah jam 11 siang baru dibawa ke Antasari ya, kediaman beliau. Itulah kira-kira, mudah-mudahan ya keluarga yang ditinggalkan juga tabah dan siap menerimanya lah. Bang, memang itu sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Bang, tapi tahu nggak sih Bang maksudnya tentang sakitnya gitu Bang, terus habis itu pernah jenguk juga nggak sih? Pernah ya. Jadi sebenarnya tuh beberapa saat terakhir ini dia mulai kena penyakitnya nih ya. Mulai dia bolak-balik rumah sakit ya. Sampai pernah juga dia pingsan ya. Jadi terakhir dia masuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan yang sudah saya katakan ya sudah tidak stabil lagi lah. Sampai Tuhan memanggilnya gitu ya. Memang sangat ironis sih. Padahal sebenarnya beliau ini orangnya bugar loh ya. Bugar, charming lah, ganteng lah ya. Badannya juga necis, kalau berpakaian necis. Saya masih ingat tuh, waktu saya masih bertugas tuh, dia datang kepala bulan Desember tuh, "Bang nih, mau Natalan kita nih bang." "Kenapa?" saya bilang gitu kan. "Ini gue buat tukang jahit nih. Jahit tuh jas tuh bang, biar abang gagah dikit." Sampai begitu loh. Sampai segitunya ya Bang ya? Sampai dia bawa tukang jahit, jahitin jas, ya. Kemudian melakukan ini. Jadi suruh jahitin sama saya, "Lu jangan ngarang-ngarang lo, emang gua gak punya duit," gue bilang. Ya namanya kita saudara ya, gue pengen membuat sesuatu terhadap dirimu lah gitu kan. Namanya juga kita bersaudara, udah berapa lama kita ketemu. Dijahitin tuh. Ya udah gua jahit 2 aja deh, suruh jahitin 4 coba. Dia yang bayar loh. Jangan lihat dari jumlah uangnya, tapi lihatlah nilai persaudaraan persahabatan kita. Itu sangat berkesan. Sampai sekarang tuh ada tuh jasnya sama saya. Ada jas yang dia kasih itu. Empat-empatnya itu Bang? Ada sampai sekarang. Saya masih ingat saya jahit itu 2011 ya. 2011. Pada saat saya karuh terus di Mabes Polri. Dan kita sering, kalau saya lagi Jakarta sering makan siang kita. Kadang-kadang kita makan siang di Delima atau kadang-kadang juga Jamada gitu ya. Sambil curhat lah ya. Dia juga, saya tahu lah dia teman baiknya itu kan Bak Partahi gitu. Ya kita seluruhnya pengacara merasa kehilangan lah ya. Seorang yang betul-betul familiar ya. Seorang yang betul-betul bersahaja dan tidak ada kesombongan sama sekali. Rendah hati dia. Itulah kira-kira yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan arwah beliau dapat diterima di sisi daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin begitu ya. Bang, mungkin ada lagi Bang, selama berkarir 16 tahun berteman dengan almarhum, kenangan apa sih Bang saat melaksanakan hukum yang Abang laksanakan sama Bang almarhum? Ya, dia ada. Nah ini saya salut sama beliau satu ya. Kalau minta pendampingan hukum, waktu saya pada saat Karawasidi ya, dia nggak pernah membawa kasus yang meminta pertolongan dari orang yang nggak benar. Jadi dia membantu orang yang benar supaya diluruskan ke saya sebagai Karawasidi deh ya. "Bang ini kasusnya benar." Setelah saya teliti yang benar,
Nah, prosesnya yang nggak benar kan gitu. Nah, sehingga saya bantu dalam gelar perkara tuh bukan saya memenangkan dia, memang dia harus benar gitu loh, harus menang gitu. Dan dia bilang, lo jangan mikir apa-apa ya, lo saudara sama gua. Feel, saya nggak punya apa, nggak ada janji apa-apa sama dia mau dikasih apa enggak. Karena memang teman dekat gitu loh. Dan tulus juga ya bang. Tulus. Dan dia memang membantu tulus juga sih. Ya. Nah, saya juga tulus membantu dia. Itulah persahabatan yang terus mengikat ya, sampai dengan saya purna juga, pernah saya komunikasi dengan beliau juga tuh. Tapi di akhirnya itu memang semakin menurun ya. Setelah peristiwa, ada dulu dia peristiwanya lah ya, peristiwa keluarga tuh, ada yang ngomong dua tuh, gue pusing nih katanya gitu kan. Ya sabar, nah, Tuhan cuma akan memberikan petunjuk pada dirimu. Itulah di akhir-akhir itu dia mulai menurun ya sampai akhir hayatnya ini. Kira-kira gitu ya. Tapi tahu juga bang aktif di dunia pelayanan untuk Ya betul. Dia sangat aktif di dunia pelayanan. Itu di tasnya itu penuh dengan apa? Dengan kitab ya, Alkitab itu. Terus dibuat-buat tuh, cari-cari kertas tuh. Apakah dari Timotius, apakah pokoknya adalah dari ayat-ayat yang dia petik. Oh berarti dia kayak nyatet sendiri gitu ya bang? Iya. Dan memang dia betul-betul kalau boleh saya katakan tuh agak sedikit ini ya, sedikit juga tentang masalah pelayanan. Dan memang dia lakukan kok pelayanan. Apalagi menjelang-jelang akhir hayat hidupnya itu, dia selalu kayak gitu. Ya. Jadi ya. Ya, oke.